Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari seorang muslimah, atau bisa kita katakan wanita yang bercadar, yang melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan. Seharusnya, wanita yang paham tentang agama itu tahu, karena di pondok pesantrennya telah diajarkan tata krama yang baik. Namun, ia justru melakukan hal sebaliknya. Bagaimana selengkapnya dari kisah ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah? Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, cerita ini berawal di Kecamatan Pelosan Magetan, Jawa Timur. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita muda yang bernama Afifah, yang berumur 20 tahun, yang berasal dari Bondowoso. Afifah merupakan seorang santriwati yang berada di Pondok Pesantren Magetan, Jawa Timur. Buat kalian yang tidak tahu, apa itu santriwati? Jadi, santriwati merupakan sebutan bagi santri perempuan, sehingga definisi santriwati mengikuti ajaran Islam, yaitu orang yang mendalami agama, atau orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang saleh. Namun, santriwati yang berasal dari Bondowoso itu telah melakukan apa yang telah dilarang di agama manapun. Awalnya, Afifah pernah bersekolah umum juga. Layaknya seperti orang-orang pada umumnya. Tapi, entah kenapa ia tertarik untuk mendaftarkan dirinya ke pondok pesantren sebagai santriwati. Terlebih lagi, ia telah memiliki dasar agama yang baik. Jadi sobat, tidak ada informasi tentang latar belakang keluarga dari Afifah ini. Namun, akibat ketertarikannya tersebut untuk masuk ke pondok pesantren, ia memutuskan untuk mendaftar di pesantren yang ada di Bondowoso. Singkat cerita, masuklah Afifah di pondok pesantren yang ia sempat idam-idamkan. Di sana, ia telah belajar ilmu agama, mengenal banyak orang bercadar juga, dan berkenalan dengan teman pesantrennya itu. Akibat pergaulannya yang baik, ia juga memutuskan untuk mengenakan pakaian syar'i itu. Awalnya, ia sempat kesusahan, karena itu pertama kali baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Afifah terbiasa, dan telah mengenakan cadar secara utuh. Tibalah saat di mana, ia sedang melakukan aktivitasnya sebagai santriwati. Di sana ia tidak sengaja melihat ada seorang santri yang lewat. Saat pandangan pertamanya itu, ia mulai menaruh hati, dan terpikat dengan santri tersebut. Santri itu bernama Salim, yang berusia sama dengan Afifah, yaitu 20 tahun. Salim ini juga bersekolah di pesantren yang sama dengan Afifah. Jadi, tidak wajar jika ia kadang bertemu. Di sisi lain, Salim juga kadang merespon jika Afifah memandangnya. Pada saat itu, mereka pun mengerti bahwa ada keinginan di dalam hati yang ingin disampaikan. Namun, seperti yang kita ketahui, di pondok pesantren, terdapat aturan yang harus dipatuhi seperti membawa handphone, keluar malam, atau bertemu seseorang yang bukan mahramnya. Afifah tahu jelas, jika ia bertemu dengan Salim, ia akan terkena pelanggaran. Bisa jadi ia dikeluarkan jika ketahuan. Tapi, semua aturan tersebut telah dibutakan oleh hatinya. Kini, Afifah merencanakan untuk bertemu dengan pria yang membuatnya jatuh hati. Diketahui, Afifah memiliki rencana yaitu mengirim pesan melalui surat. Ia mulai mengirim surat di malam hari. Karena pada pagi hingga sore, kadang ada pengawas berjaga untuk memastikan tidak ada santri atau santriwati yang melanggar. Salim yang pada saat itu telah mengetahui niat dari Afifah, sontak langsung mengambil sepucuk surat itu. Di dalam surat tersebut, menjelaskan tentang perasaan yang selama ini ia pendam, dan pertemuan yang ia inginkan.
Salim yang juga memiliki perasaan yang sama, jelas menerima ajakan dari Afifah. Tibalah waktu di mana mereka bertemu diam-diam saat malam tiba. Saat pertemuan, mereka pun saling melimpah rasa perasaan yang telah mereka pendam. Setelah ia lama bercerita satu sama lain, keduanya pun saling menyatakan perasaannya. Ketika menyatakan perasaannya, mereka pun setuju untuk menjalin hubungan pacaran. Singkat cerita, mereka pun sering bertemu diam-diam sejak mereka pacaran. Kedua pasangan tersebut mulai melakukan kontak fisik. Padahal kegiatan tersebut sangat jelas dilarang oleh agama yang mereka dalami. Mengingat, niat awal Afifah untuk belajar ilmu agama, kini dibutakan oleh cinta. Sama halnya dengan kondisi Salim. Bulan demi bulan pun hubungan mereka berjalan dengan mulus. Keduanya pun mulai merasa ada yang kurang di dalam hubungannya. Salim yang paham betul tentang apa yang kurang di dalam hubungannya dengan Afifah, menyarankan sesuatu. Bagaimana tidak, Salim menyarankan ingin berhubungan badan dengan Afifah. Sontak Afifah kaget dengan pernyataan dari pacarnya. Akan tetapi, Afifah juga ingin, karena penasaran dengan rasanya. Terlebih lagi, ia juga telah cinta dengan Salim, ia pun menyetujui saran yang diberi sang pacar. Lantas, keduanya pun akhirnya berhubungan layaknya suami istri. Setelah puas melakukan tindakan terlarang tersebut, mereka pun kembali ke asramanya masing-masing. Tapi sobat, entah kenapa, kedua pasangan tersebut kecanduan dengan larangan yang ia kerjakan. Padahal, tindakan tersebut jelas-jelas dilarang oleh agama. Kini mereka dibutakan oleh cinta dan nafsu. Aktivitas kedua dari pasangan pun mulai terganggu. Afifah yang awalnya semangat untuk belajar ilmu agama, kini merasa bosan. Ia mulai terbayang-bayang dengan pertemuannya dengan sang pacar. Pertemuan selanjutnya, tanpa basa-basi, mereka tetap melanjut hubungan badan. Perbuatan hina tersebut rutin ia lakukan ketika bertemu. Akibat dari hubungan terlarang itu, kini Afifah mengandung anak dari Salim. Keduanya pun sempat pusing. Karena keduanya masih aktif sebagai santri dan santriwati di salah satu pondok pesantren di Bondowoso. Dan Afifah juga belum siap untuk berkeluarga, ia masih ingin melanjutkan pendidikannya itu. Dengan berat hati, Afifah ingin pindah pondok yang ia tempati karena takut ketahuan oleh teman-teman lamanya. Salim juga sepakat karena hal itu. Pada keesokan harinya, Afifah pun mulai mengurus barang-barangnya untuk kepindahannya. Banyak teman dari Afifah bersedih, dan tidak sedikit pun merasa aneh karena tiba-tiba pindah. Dan di pondok pesantren pun tidak ada paksaan jika santriwatinya ingin pindah. Singkat cerita, Afifah yang awalnya pondok di Bondowoso, kini berpindah pondok ke kawasan Magetan, Jawa Timur. Di sana ia memulai semuanya dari awal lagi. Yang awalnya memiliki banyak teman yang mendukungnya, kini Afifah sendiri di pondok barunya itu. Pada Selasa, 21 Januari 2020. Setelah berbulan-bulan kepindahan Afifah dari pondoknya, kini perutnya mulai membesar. Afifah sempat depresi karena kondisinya saat itu. Dengan gelap mata, Afifah memikirkan rencana-rencana yang di luar batas. Ia merencanakan ingin menghilangkan nyawa anaknya nanti. Karena pada saat itu, ia tidak mau siapapun mengetahuinya dan belum siap untuk berkeluarga. Tibalah waktu hari kelahiran dari Afifah. Seketika, perutnya merasakan sakit yang sangat hebat. Afifah pun berlari menuju di sebuah kamar mandi. Di sana, ia mencoba untuk melahirkan anaknya. Setelah kelahirannya, ia dikaruniai anak yang lucu, yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, sangat disayangkan sobat. Secara sadar Afifah menghilangkan nyawa anaknya sendiri dengan baskom. Dan seketika bayi tersebut kehabisan oksigen. Pihak pesantren yang sedari awal curiga dengan Afifah, lantas melaporkannya kepada pihak berwajib. Saat ini Afifah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Magetan. Ia dijerat pasal atas kasus penghilang nyawa, yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya sendiri saat dilahirkan.
Afifah pun kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Dari kisah nyata kali ini, kita belajar bahwa yang berat itu nafsu. Terkadang cinta itu indah, dan kadang juga buruk. Mulailah cintai dirimu sendiri, sebelum mencintai orang lain.